Oke, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung perubahan entalpi atau delta H dengan data delta H0F atau perubahan entalpi standar. Jadi, kalau misal nanti ada reaksi, dicari perubahan entalpi dalam reaksi itu berapa, kita bisa nyari pakai data delta H0F dari masing-masing senyawa yang ada dalam reaksi itu. Nanti perubahan entalpi standarnya berapa dihitung. Nah, misal kalau ada reaksi A plus B menjadi C plus D, kemudian A ini koefisiennya kita misalkan A kecil, ini B kecil, C kecil, D kecil. Nah, A, B, C, D kecil ini biasanya berupa angka koefisien, misal 1A, 2B, 3C, 4D, dan seterusnya. Nah, kalau ada reaksi seperti itu, diminta untuk mencari entalpi perubahan entalpinya, maka kita pakai rumus ini. Delta H sama dengan sigma atau jumlah dari delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F dari reaktan. Nah, sebelumnya kita tahu dulu bahwa mana produk mana reaktan. Jadi kalau yang belakang ini namanya produk, sedangkan yang depan ini namanya reaktan atau bahan. Sehingga nanti kalau misal untuk mencari delta H ini, kita menuliskannya karena sigma itu jumlah dari produk, berarti produknya ada C dan D, maka di sini delta H0F-nya C kalikan koefisiennya C kecil, atau misal penulisannya seperti ini, C kecil dikali delta H0F C ditambah D kali delta H0F nya D, ini kan baru produk, dikurangi karena reaktan ada A dan B, berarti sama A kali delta H0F nya A plus karena jumlah dari reaktan berarti B delta H0F nya B, seperti itu. Nah, untuk misal kalau ada reaksi C4H10, kemudian di sini ada O2, di sini ada CO2, di sini ada H2O. Disetarakan dulu C-nya 4, sini 4, sini 5, sini 4 kali 28 tambah 5 13, berarti 13/2. Nah, misal ada reaksi seperti ini, berarti cara mencari delta H-nya adalah delta H sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F dari reaktan. Nah, produknya apa aja di situ, yaitu CO2 dan H2O, berarti dituliskan 4 kali delta H0F-nya CO2. Kenapa 4? Karena di sini 4 ditambah 5 kali delta H0F-nya H2O dikurung. Ini adalah produk dikurangi reaktannya, karena C4H10-nya ada 1 berarti 1, di sini kan ada 1 berarti 1 kali delta H0F C4H10 ditambah 13/2 kali delta H0F-nya O2 gitu. Nah, kalau di soal berarti kita masuk di contoh soal yang ada di materi. Diketahui data entalpi pembentukan standar C3H8-104, CO2-nya -394, H2O-nya -286. Tentukan delta H dari reaksi berikut ini. Berarti pertama dicek dulu reaksinya apakah setara atau tidak. Kalau setara berarti kita masuk rumus. Delta H sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaktan, sama dengan produknya ada CO2 dan H2O, CO2 nya ada 3 berarti 3 kali delta H0F nya CO2 ditambah 4 kali delta H0F nya H2O dikurung
dikurangi delta H0F nya C3H8. Kenapa dikalikan? Karena C3H8 nya hanya ada 1, ditambah delta H0F nya O2 dikalikan 5. Ini boleh di depan, boleh di belakang kali 5 nya. Nah, berarti di sini 3 kali CO2 nya kan ini berarti min 394 dikurung ditambah 4 kali min 286 min C3H8 berarti min 104 plus, karena di sini tidak diketahui O2, jadi kalau energi ikatannya O2, energi pembentukan standarnya O2 itu 0, jadi langsung diabaikan saja nanti kalau ada soal, atau langsung dituliskan 0. Sama dengan berarti 3 kali 4 2 nyimpen 1 8 2 1 1 ini min plus 4 kali 6 4 nyimpen 2 4 3 11. Coba kita ulangi, 4 kali 6 4 nyimpen 2, 4 kali 8 32 tambah 2 4 nyimpen 3 ya, dan dikurung min 104. Berarti di sini ini bila dijumlahkan 2 tambah 4 itu ada 6, 8 tambah 4 2 nyimpen 1, sini 3 sini 2 min plus 104. Hasilnya adalah 2 2 2 2 min 2222 kilojoule. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah harus tahu mana produk, mana reaktan. Kemudian yang kedua harus tahu rumusnya. Jangan lupa mengalihkan dengan koefisien dan teliti dalam menghitung. Kemudian ini adalah cara nomor 3. Jadi untuk menghitung delta H itu sebenarnya ada 4. Yang pertama pakai kalorimeter yang kemarin itu. Yang kedua pakai delta H0F atau energi pembentukan standar. Yang ketiga pakai energi ikatan, dan yang keempat adalah nanti kita pakai hukum Hess. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu pakai energi ikatan. Sebelum masuk ke energi ikatan, ini diperhatikan dulu bahwa kalau misal ada unsur C itu nanti dia punya 4 kaki karena dia punya 4 elektron valensi. Kemudian O ada 2, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian N itu ada 3, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau mungkin bisa seperti ini. Kemudian nanti juga ada H itu cuma punya 1 kaki atau 1 tangan. Kemudian ada lagi Cl itu juga punya 1, F juga punya 1. Jadi misal kalau ada H2O, maka hanya karena ada 2, sini H, sini H, sini O. O tangannya ada 2, taruh sini 1, taruh sini 1. H tangannya ada 1, gandengan sama O, sini 1, sini 1. Berarti gambarnya seperti itu untuk bentuk ikatannya. CO2, C nya 1, O nya 2, berarti karena C ada 4, O ada 2, O masing-masing punya 2 tangan, O masing-masing punya 2 tangan, C masing-masing punya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk bergandengan. Kemudian misal ada O2, berarti sini O, udah seperti ini. Jadi bukannya seperti ini salah. Kemudian kalau misal ada CH4, kita tuliskan dulu C, H, tiap H punya tangan 1, berarti tepat karena C punya tangan 4. C2H 6 misal, C sini H, setiap H punya 1 tangan, padahal C punya 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya.
Oke, ini ada contoh soal lain dari soal yang ada di materi. Ini bila diketahui, jadi kalau misal ada soal tentang energi ikatan ini biasanya diketahui energi ikatan dari C dan H, C dan C, C dan C, tunggal atau rangkap, H dengan H, kemudian ada yang O dengan H, dan lain-lain. Nah, ini tergantung dari soalnya, nanti biasanya diketahui. Diketahui seperti itu, kamu diminta menentukan delta H reaksi dari C2H4 plus H2 menjadi C2H6. Ini dicek dulu reaksinya apakah setara atau tidak. Kalau sudah setara berarti tinggal kita cari dulu rumusnya. Kan rumusnya pakai delta H sama dengan sigma atau jumlah energi ikatan yang ada di kiri dikurangi sigma energi ikatan yang ada di kanan. Nah, di sini kita kasih tanda ini kiri, yang ini kanan. Untuk masuk ke rumus ini, kita kan harus tahu dulu energi masing-masing ikatan, sehingga reaksinya dipecah dulu. C2H4 plus H2 menjadi C2H6. Nah, ini kalau dipecah, C dengan C, sini H dengan H. Karena hanya ada 4, C-nya ada 2 seperti ini. Masing-masing H diingat lagi punya tangan 1, dan masing-masing C punya tangan 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. C yang ini juga 1, 2, 3, 4. Plus H dengan H menjadi C. C karena hanya 6 dibagi masing-masing. Kanan 2, kanan 3, kiri 3. Masing-masing H punya satu ikatan, sehingga sisa yang ada di sini hanya ada 1 karena C punya tangan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini kan dibagi antara bagian kiri dan bagian kanan. Yang ada ikatan sama, artinya misal C dengan H, di kanan kok ada C dengan H, boleh kita coret. Jadi di sini dicoret C dengan H, yang dicoret ikatannya antara C dengan H. Oh, berarti di sini cari yang C dengan H. Ini C dengan H juga, ini C dengan H juga. Yang sini juga, ini juga. C dengan H, C dengan H. C dengan C di sini rangkap. C dengan C yang kanan tunggal, berarti nggak boleh dicoret. H dengan H di kanan tidak ada, berarti untuk yang di kiri ini hanya menyisakan ikatan C dengan C rangkap dan H dengan H. Sedangkan yang di kanan ini masih ada C, ikatan tunggal C, C, H nya ada 1, 2. Nah, ini tinggal dimasukkan data yang sudah didapat dari sini. C dengan C itu ada 607, H dengan H ada 436. Ini kita jumlahkan. 7 tambah 6, 3, nyimpen 1, 4. Sini 1043. Kemudian yang di sini C dengan C itu ada 348. Yang di sini ada CH 415 dikali karena ada 2 berarti kali 2, sehingga hasilnya nanti 348, yang di sini 830. dijumlahkan berarti sini 8711. Nah, kalau sudah, delta H sama dengan energi ikatan kiri dikurangi sigma energi ikatan kanan. Yang kiri ini berarti 1043 dikurangi yang kanan ini 1178, berarti hasilnya adalah 531 min 135 kilojoule.